Sebenarnya hilirisasi ini sudah merupakan amanah dari undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Nah, ini harus dijalankan oleh pemerintah karena sudah merupakan amanah dari undang-undang. Nah, kalau kita melihat bahwa kemajuan yang dicapai Indonesia cukup bagus, cukup pesat saat ini, terutama dalam hal hilirisasi komoditas Mhm, nikel. Nah, mhm. ini kita harapkan bahwa eh, untuk komoditas lain seperti timah, bauksit, kemudian tembaga dan lain sebagainya ini bisa dilanjutkan program hilirisasi dengan melakukan benchmark kepada komoditas nikel. Mhm. Nah, kita lihat bahwa di nikel itu sekarang sudah cukup bagus, artinya pemerintah sudah berhasil untuk melakukan pelarangan ekspor ore nikel. Walaupun Mhm, hal ini mhm. juga menjadi tantangan di dunia internasional, artinya bahwa ini ditentang oleh beberapa negara industri lainnya di WTO. Namun kita berharap bahwa karena ini merupakan juga dari perintah Undang-Undang Dasar kita untuk dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, pemerintah harus tetap fokus melaksanakan hilirisasi nikel ini. Mhm. Nah, kemudian saya juga berpesan bahwa kita tidak hanya berhenti di intermediate product saja atau produk Oke, antara yang kita iya. hasilkan. Nah, kita harus turun lebih ke hilir lagi, Mhm. artinya pemerintah harus bisa menciptakan industri-industri lanjutan atau hilir dari produk yang dihasilkan oleh dari sektor pertambangan ini menjadi produk akhir ataupun ke industri manufaktur. Mhm. Kalau dari sisi Kementerian SDM, kami menilai bahwa hilirisasi yang dilakukan di Kementerian SDM itu sudah cukup berhasil dengan banyaknya dibangun industri-industri baik smelter maupun Oke. refinery. Nah, Mhm, sehingga kita bisa menghentikan ekspor mhm, eh, ore ya dalam bentuk biji. Mungkin mhm. demikian sementara dari saya, Mbak Maria. Oke, Mas Seto, Anda mungkin bisa menanggapi juga ya, apalagi kan beberapa, mineral kita juga dilarang ya, kemarin nikel, kemudian bauksit, juga tampaknya, tahun depan Juni kalau tidak salah, karena kan 3 tahun setelah, undang-undang, diundangkan kalau Ya. tidak salah ya, berarti terpantau di Juni 2023. Kita bicara mengenai opportunity, investasi terkait, hal ini begitu ya, Anda melihatnya seperti apa, Mas Seto? Masih di-mute Terima tampaknya Mas kasih, Seto. Oke. iya, terima kasih, Mbak, yang saya hormati Pak Riza. Jadi saya kira ini periode yang sangat menarik ya. Saya sekarang lagi di Perth, Australia ya, diundang oleh salah satu konsultan baterai terkemuka di dunia ya untuk bicara di sini mengenai lithium baterai supply chain ya, dan bagaimana Indonesia sudah berhasil membangun ekosistem yang sangat baik dan ini sangat diapresiasi oleh oleh mereka ya. Jadi saya kira kita harus terus mendorong peningkatan nilai tambahnya. Jadi kalau sekarang di nikel misalnya kita untuk iron and steel ya, kita sudah cukup berhasil, ekosistemnya cukup lengkap, tidak hanya nickel pig iron dan ferronikel tapi juga turunan ke slab, ke HRC, CRC, dan kita lagi dorong nanti juga ke precision steel manufacturing ya, yang ini juga value added-nya lebih tinggi gitu. Tapi selain itu kan kita juga sudah masuk ke baterai ekosistem ya, di mana biji nikel kadar rendah kita itu juga ada kobalt gitu. Jadi tidak perlu mereka ke Afrika gitu ya untuk mendapatkan kobalt, karena di Indonesia mereka bisa mendapatkan nikel dan kobalt ya. Saya kira tantangannya kalau saya lihat sekarang ini untuk kita terus mendorong hilirisasi ada 2 ya. Pertama memang keterbatasan sumber daya manusia. Mhm, Jadi kemarin kita diskusi dengan beberapa investor, mereka menyampaikan kita membutuhkan setidaknya 1.000 lulusan metalurgi dan material science setiap tahunnya ya. ya. Sementara di Indonesia saya kira jumlahnya masih lulusan setiap setiap tahunnya masih cukup jauh dari itu gitu. Jadi saya kira ini adalah PR yang harus kita kita selesaikan. Jadi Pak Menko sudah menginisiasi diskusi dengan beberapa universitas untuk membuka jurusan metalurgi ya di kampus-kampus mereka gitu. Kalau enggak nanti akan ada shortage, mereka terpaksa mendatangkan TKA lagi kan nggak lucu gitu Mhm, buat kita ya. mhm. Jadi saya kira ini kita harus persiapkan. Jadi itu satu mengenai sumber daya manusia. Yang kedua juga terkait dengan litium ya. Di Indonesia kita nggak punya litium. Jadi kalau kita mau meningkatkan value added-nya baterai ya, dari prekursor menjadi katoda, kita butuh litium. Jadi saya kira ini satu PR, saya terus terang
kemarin juga ke Amerika, ke Australia, Mhm, ini, kita berdiskusi dengan beberapa perusahaan litium untuk membangun lithium refinery-nya di Indonesia gitu. Jadi kita oke. mempunyai ekosistem yang lengkap. Saya kira ini juga satu langkah yang sangat penting ya, next step-nya untuk nikel. Mhm, Mas Seto mungkin bisa sedikit di-update dari forum-forum besar yang tadi Anda, datangi ya saat ini di Australia, kemudian di beberapa, negara-negara begitu ya, positioning dan potensi Indonesia untuk bisa punya ekosistem yang sama begitu ini seperti apa Mas Seto? Saya kira peluangnya besar ya. Tadi kalau kita lihat dalam hal baterai, satu kita kurang litium. Nah, tapi ada satu lagi sebenarnya yang, saya kira juga yang dihadapi oleh banyak negara. Amerika bulan Agustus lalu baru mengeluarkan namanya Inflation Reduction Act ya. Jadi ini undang-undang pajak di mana Amerika memberikan insentif yang sangat, besar ya jika perusahaan-perusahaan baterai itu membangun ekosistemnya di Amerika Serikat gitu. Mhm Jadi mhm. ini adalah salah satu PR, jadi kita juga harus mengevaluasi, bagaimana competitiveness kita, untuk industri baterai ini. Karena kita tahu bahwa baterai itu sekarang, yang justru sedang banyak berkembang itu adalah yang, LFP base ya, yang non nickel base ya. Jadi ini berkembangnya cukup pesat gitu, jadi kita juga ada kompetisi. Jadi saya kira ini, kita dari sisi pemerintah sedang merumuskan skema insentif yang lebih komprehensif ya dari hulu sampai hilir untuk menarik investasi ini gitu. Jadi Inflation Reduction Act dari Amerika ini terus terang memberikan tantangan buat kita ya, Mhm. untuk bisa mempertahankan competitiveness dari industri yang sedang kita bangun ini. Mhm. Oke, Pak Rizal, ternyata sudah banyak di Komparasi, kemudian banyak diskusi yang sudah dilakukan juga ya dari Kemenko Marves sendiri terhadap potensi sebenarnya dalam negeri. Nah, sekarang kalau kita lihat apa yang mesti di-push begitu ya pada teman-teman penambang di Indonesia begitu ya untuk menuju ke sana, untuk menambah lagi added value begitu ya terhadap produk-produk hilirisasi dari tambang mineral ini seperti apa Pak Rizal? Ya, yang pertama saya sepakat dengan Mas Setio tadi, Mas Septian Haryo Seto, bahwa memang pemerintah ini harus meningkatkan competitiveness index dari negara kita sehingga kita bisa bersaing dengan negara lain. Karena investor itu tentu saja akan memilih negara yang lebih memberikan kompetisi ya, lebih efisien dan segala Mhm. macam. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemerintah juga harus memberikan jaminan investasi dan jaminan berusaha Mhm. kepada para investor di samping insentif baik fiskal maupun non fiskal. Kemudian juga kemudahan dalam hal penguasaan lahan atau dalam hal kesesuaian dengan RT/RW. Ini yang banyak dikeluhkan oleh Iya, para investor. iya. Kemudian dengan proses perizinan yang lebih cepat dan efisien, termasuk juga menyederhanakan perizinan. Karena di Indonesia ini banyak sekali perizinan yang harus diurus oleh pengusaha, baik lintas kementerian maupun lintas lembaga dan juga instansi pemerintah termasuk di pemerintah daerah.